Saya persilakan dulu. Sangat bersyukur kita mendapat kemurahan boleh beribadah saat ini, saudara-saudaraku. Untuk itu saya langsung mengajak kita membaca firman Tuhan Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bersama kita membaca 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudaraku, kita harus benar-benar bersyukur kepada Tuhan, karena di dalamnya sebagaimana firman ini kita sangat mendapat berkat yang sangat besar. Yesus kita baca dalam firman ini terangkat. Jadi saudara-saudaraku, kalau di dalam keyakinan yang lain ada keyakinan kalau manusia meninggal mereka bisa mengalami satu kebangkitan, tapi saudara-saudaraku, mereka bisa menjelma menjadi binatang. Nah ini ada yang mungkin jadi kupu-kupu. Kalau mungkin dalam hidupnya dia suka melawan, dia mungkin jadi anjing karena mengambil binatang. Begitu keyakinan sebagian ada. Ya pokoknya menjadi manusia lah. Kalau selalu suka nyakiti, mungkin diyakini oleh mereka jadi kambing, nanduk. Gitu, ada keyakinan yang begitu, saudara-saudara. Ada lagi keyakinan keangkatan itu hanya berpindah dari satu kota ke satu kota. Ada keyakinan begitu. Contohnya pindah dari Jakarta ke Surabaya. Tapi Alkitab kita jelas. Dan Yesus itu dilihat oleh banyak orang. Ada saksi-saksi mata. Dia naik. Dan Alkitab berkata naik ke surga. Dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah ini kita harus benar-benar bersyukur ini, saudara-saudaraku. Nah ada keyakinan yang lain yang seperti ini. Hanya orang yang percaya Alkitab. Kalau tidak, ya nanti mungkin manusia itu mati, hidup
hidup lagi katanya, tapi ya jadi binatang. Nah itu tadi. Jadi ada yang bilang, ya pemimpin itu hanya pindah. Mungkin kotanya lebih bagus. Seperti kita diusahakan ibu kota mau pindah ke daerah Kalimantan, saudaraku. Dan diperkirakan nanti itu ibu kota yang termasuk paling bagus karena dari awalnya sudah direncanakan dengan matang-matang. Itu. Tapi kita baca di sini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mungkin kita akan baca lagi dari Injil Lukas ini, pasal yang ke-24. Kenaikan Yesus, ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita sangat bersyukur, saudara-saudaraku. Kenaikan Yesus itu bukan katanya dan katanya, tapi banyak yang menyaksikan. Jadi tidak hanya begitu saja, saudaraku. Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi tidak hanya asal-asalan, tapi benar-benar dibuktikan oleh murid-muridnya. Dan tidak ada yang bisa menyangkal itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya bagi kita ini harus menjadi sukacita dan harus membawa keyakinan yang membawa kita terdorong terus, hati yang terus berkobar-kobar dalam iman, dalam pengiringan kepada Tuhan. Murid-murid saudaraku dalam pengiringannya tidak hanya begitu saja, mereka sampai kepada berkorban apa sekalipun karena keyakinan kepada Yesus itu, saudara-saudaraku. Dan mereka tidak khawatir, tidak takut dengan apa saja pun. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita juga harus benar-benar semakin sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Jadi kenaikan Yesus Kristus itu adalah hal yang dibuktikan, disaksikan oleh banyak pasang mata. Jadi tidak katanya dan tidak tersembunyi. Dan satu hal yang sangat kita bersyukur, kalau Yesus itu mengalami terangkat, jadi gereja juga dengan pasti mengalami juga hal yang sama. Kita, saudara-saudaraku, itulah keyakinan kita
imani dan kita berjuang. Dan kita juga akan mengalami hal yang sama. Itu sebabnya kalau ini terjadi, kita ini adalah yang sangat beruntung. Haleluya. Mari saya bacakan 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita juga nanti akan mengalami keangkatan. Oh, luar biasa saudaraku. Ada nyanyian bahasa Batak, cuma saya sudah agak lupa. Oh, macai seorang naik. Oh, macai seorang naik. Kaiton nama hitam. Aduh, udah lupa. Jadi kita diangkat saudaraku ya. Ya. Jadi dan itu senang sekali. Ya, emang dulu nyanyian-nyanyian banyak sekali yang menggairahkan saudaraku. Jadi suara malaikat itu dan suara sangkakala itu dahsyat saudara-saudara. Itu sebabnya mungkin sekarang banyak yang mulai memakai tanduk-tanduk yang katanya dari Israel dia bunyi. Jadi dalam kebaktian juga mereka bikin. Tapi kita dari firman Tuhan juga kita yakini, sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi gereja yang terangkat. Saudara yakin firman Tuhan ini? Saudara yakin kita juga bisa ikut di dalamnya? Haleluya. Harus yakin saudaraku. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Semua yang tertulis dalam firman Tuhan buka bagaimana caranya kita bisa untuk meraih berkat itu. Tapi kita harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Harus suka kepada firman. Karena kita semua hanya mengerti itu dari firman Tuhan. Dan jangan katanya-katanya, banyak juga katanya-katanya, sampai khotbah-khotbah banyak katanya-katanya. Nanti bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga itu. Hanya mereka yang melakukan firman. Itu artinya yang sesuai dengan firman. Jadi kalau Yesus terangkat, benar-benar terangkat, bukan katanya-katanya, disaksikan oleh muridnya. Ada juga jalan bagi kita. Kalau Yesus datang, kita juga terangkat. Sebagaimana Yesus yang sudah terangkat naik, gereja juga akan terangkat naik. Dan biar kita juga semua ada di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Ini saudara. Berani ya? Katakan, saya yakin, saya ikut terangkat. Sebelah.
katakan dulu biar kita diyakinkan. Saya yakin, saya juga ikut terangkan. Saya yakin, saya juga ikut terangkan. Haleluya. Luar biasa kalau begini, saudaraku. Berkat kita luar biasa. Ya. Tapi sebelum ini, saudaraku, kita akan lihat. Ini satu paket dengan kematian Yesus. Satu paket. Jadi satu kebangkitan dari kematian itu harus ada dulu, baru kenaikan ke surga. Ini dua ini nggak bisa dipisah. Jadi satu paket. Kebangkitan Yesus dari kematian, baru naik terangkat ke surga. Ini saudaraku. Jadi satu, kebangkitan dari kematian. Yang kedua, baru naik. Nah, jadi kita juga harus mengalami hal yang sama. Ya. Harus ada pengalaman kebangkitan dari kematian, baru nanti mengalami juga terangkat. Apakah caranya kita mengalami kebangkitan? Ini yang harus kita perhatikan, supaya benar-benar satu paket. Mengalami kebangkitan dulu, baru terangkat. Ini harus. Bagi Yesus, kebangkitan satu, menang, mengalahkan semua dosa. Ini. Kedua, mengalahkan iblis. Ini kebangkitan Yesus dari kematian. Ketiga, dia mengalahkan maut dan mengambil kunci maut. Inilah kematian Yesus. Selesai mengalahkan dosa, menebus. Kedua, mengalahkan maut dan mengambil kunci maut. Ketiga, mengalahkan iblis. Boleh saja diganti-ganti nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pokoknya yang ketiga itu bisa saja. Tak harus urutan itu tadi. Jadi bagi kita harus terjadi hal yang sama. Tapi kita tidak harus mati dan dikubur seperti Yesus mati disalib dikubur. Namun bagi kita cukup di dalam Roma 4:6. Mari kita baca ayat yang keempat. Ya, kalau mau baca boleh gantian. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, ada juga yang mau minta dibaptis ya. Nanti kita waktu dekat. Jadi ini perhatikan ini. Jadi dibaptis itu juga itu kita sudah sama masuk dalam kematian Yesus. Jadi kita nggak harus disalib atau cara kematian orang berbeda-beda baru dikubur. Tapi penguburan kita cukup dengan iman dalam baptisan, tapi harus benar-benar siap meninggalkan kekurangan. Ini namanya
sama dengan dikubur. Karena inilah nanti satu paket untuk kita bisa terangkat naik. Jadi kalau ini nggak ada, nggak bakalan. Nanti apalagi kalau sudah sempat mati, benar-benar secara mati jasmani, kalau dia tidak mati dalam Tuhan nggak bakal bangkit. Jadi ada dua kebangkitan. Satu kebangkitan orang benar untuk bertemu Tuhan. Yang mati dalam Tuhan bangkit terlebih dahulu, kita yang hidup diubah. Tapi yang tidak mati dalam Tuhan, mati dalam dosa, belum mengumur hidup lama, tidak bangkit, saudaraku. Apalagi nanti untuk terangkat, tidak bisa. Karena terangkat itu adalah tingkatan dari kebangkitan. Itu sebabnya kalau kita urut, jadi kematian, kebangkitan, baru naik. Nah ini saudaraku, Yesus mati di kayu salib, dikubur. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Baru menyatakan diri 40 hari dalam kuasa tubuh kebangkitan. Baru kemudian yang sekarang kita rayakan adalah kenaikan. Haleluya, saudara. Jadi kalau mau mengalami ini harus ada kematian itu tadi. Jadi kalau kita belum mau meninggalkan hidup lama, jangan harap, saudaraku, nggak bakal bisa. Ya, sama saja kita dengan mimpi. Tadinya kayak bisa terbang, tapi sekarang nggak bisa lagi. Loncat. Ya turun terus, nggak bisa. Tapi kalau Yesus datang, benar-benar kita, kalau kita sudah mati dalam kehidupan lama, nanti itu dasar kita untuk naik terangkat ke surga. Haleluya. Amin. Jadi kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada naik ke surga. Haleluya. Ini saudaraku harus mengerti semuanya. Tak boleh salah-salah begitu saja. Dan harus berpengalaman. Yesus saja naik ke surga, mati dulu, baru bangkit, menyatakan diri 40 hari, baru naik. Haleluya. Kita yakin semua tadi kan kita akan naik. Tapi ya itu jalannya, harus tinggalkan, kubur semua kehidupan lama. Seringkali di sini yang susah, saudaraku. Banyak orang Kristen tidak pernah berpengalaman ini. Banyak. Apalagi ya kalau dari agama Seberhan, saudaraku, mereka langsung, karena mereka terima itu sudah ambil risiko. Ya sudah mau meninggalkan hidup lama, mau nggak dikasih warisan, mau saja, mau disiram bensin, mau saja dia mau dibakar. Sudahlah, kalau ini harus terjadi, terserah. Siap mereka, saudaraku. Jadi mereka itu mengikut Kristus bersukacita. Tapi orang Kristen kadang-kadang karena lahirnya sudah Kristen, dia nggak ngerti apa-apa. Makanya harus mengerti baptisan. Haleluya. Mengubur hidup lama. Bisa. Kita semua mau ya. Haleluya. Siapa yang lahir dalam Kristen? Aku juga sudah Kristen, saya lahir. Haleluya. Yang lain, siapa? Ayo angkat tangan. Semua ada. Semua. Nah gitulah. Jadi kita nggak harus mati. Dalam arti terbunuhlah, sakitkah? Ya, jangan saudaraku. Tapi kuburlah kehidupan yang lama. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu dari hati kita. Kalau kita benar-benar mau, ya kalau tidak mau,
Tak bisa. Nah, ada kadang-kadang gini, nanti aku dibaptis nggak boleh lagi berbuat dosa. Ya bersyukur dong kalau bisa begitu. Tapi dia bilang gini, sudahlah nantilah kapan-kapan. Gak mau dia, saudara-saudara. Kita nggak mengerti kehidupan kita, umur kita. Itu sebabnya untuk nanti modal kita masuk dalam gereja yang terangkat, ya pertama itu kebangkitan itu. Dan kebangkitan itu adalah kalau kita meninggalkan hidup lama dan bangkit itu menjadi hidup yang baru. Roma 6 tadi ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Ini yang kita harus mau. Saudara mau? Berjanji sama Tuhan? Jangan sama saya. Kalau sama saya nggak ada artinya. Kita nanti sebentar saling lupa. Ya. Tapi kalau sama Tuhan, berjuang terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Karena ini modal kita untuk Yesus naik ke surga, kita juga nanti naik. Saudaraku, itu baru tingkat pertama. Berdamai, hidup lama itu kita tinggalkan. Nah ini sama dengan saudara-saudara yang lain itu, tinggalkan keyakinan yang lama. Sekarang sudah di dalam Tuhan, apa yang dia perbuat. Nah ini tingkat duanya. Jadi kita sudah tahu tingkat pertama harus sampai mengalami Galatia 2 ayat 20. Kalau dalam ejaan lamanya, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah ini saudara-saudara. Tolong baca Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, inilah modal kita yang pertama. Sama dengan tadi, kebangkitan untuk melanjutkan kepada kenaikan. Jadi ini adalah yang benar-benar terjadi, saudaraku, dan itulah isi dari Alkitab kita ini. Ini bukan cerita-cerita, tapi Tuhan semakin ungkapkan pengertian itu di akhir zaman. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Alkitab kita ini sudah dari dulu ada. Diperhitungkan tersusun begini sekitar tahun 200 sampai 400 lah, kira-kira begitulah. Jadi dengan sekarang sudah dekat 2000 tahun. Jadi ini sama aja, nggak pernah dirubah-rubah. Hanya semakin kepada hari terjadinya semua ini, dibuka pengertian bagi kita. Dan bukan karena ada seorang yang pintar, bukan. Tapi tepat pada waktunya Tuhan beri pengertian. Dan itu buktinya Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Jadi kita dipersiapkan ini untuk kenaikan, saudaraku. Hanya itulah, maukah kita mengalami kebangkitan. Jadi hidup lama kita itu yang dikuasai setan, dikuasai iblis, yang upah dosa adalah maut, itu semua diselesaikan. Karena Yesus sekaligus mengalahkan
ketiga itu tadi, dosa diselesaikan, maut dikalahkan, iblis dikalahkan. Jadi kita dibasuh oleh darahnya. Sebabnya Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah kalau begitu kita nggak usah berbuat apa-apa, karena disebut tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya kita harus mengerti tingkat-tingkat kerohanian. Orang percaya Yesus berpindah dari kepercayaan lain mengalami ini, saudaraku. Tapi itu satu tingkat. Setelah di dalam Yesus harus diperhatikan lagi apa yang diperbuatnya. Sama dengan Yesus, dia bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Dia menyatakan diri 40 hari. Nanti kalau hari ke-50 hari apa? Pentakosta. Ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi di dalam suasana kita sudah dibaptis, hidup lama sudah dikubur, kita tidak lagi dikuasai maut. Karena tadi sudah diselesaikan oleh Yesus, maut sudah dikalahkan, iblis dikalahkan, ya, dan dosa sudah diselesaikan. Tapi apa lagi yang masih ada? Untuk hambatan bisa terangkat. Saudara-saudaraku, yang masih ada adalah keakuan manusia. Ini saudara-saudaraku, keinginan manusia. Kalau kita sudah bertobat, bukan sudah selesai keinginan kita. Selama kita hidup di dunia ini ada keinginan, tapi semua keinginan itu harus diarahkan kepada kehendak Tuhan. Haleluya. Ini pergumulan kita, saudaraku. Sesudah di dalam Tuhan apa yang kita tampilkan. Sesudah orang datang dari keyakinan lain, sudah mengalami dosa diselesaikan. Tapi sesudah itu apa? Keakuannya bagaimana? Nah, keinginannya bagaimana? Perbuatannya bagaimana? Apa yang dilakukan? Seperti Yesus sudah di dalam kebangkitannya, murid-murid masih berjuang terus dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah kita semua berjuang supaya sepanjang hari umur kita, semua kita harus jadi pemenang. Haleluya. Ini saudaraku, kecuali kalau begini, begitu kita selesai dibaptis, sudah percaya benar-benar sudah dosa kita disucikan, kita langsung mati, saudaraku. Nah, itu namanya mati dalam Tuhan. Tapi kalau kita belum mati, masih ingin makan, masih ingin dihargai, masih ingin disambut, ingin apa, ingin ini, itu saudaraku, nggak bisa langsung naik. Inilah pergumulan kita. Haleluya. Tapi yakin Tuhan pasti berikan kemenangan. Itu sebabnya harus tetap berpegang kepada firman, berusaha kepada firman, dan Tuhan akan tolong kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kepenuhan Roh Kudus. Haleluya.
Haleluya. Karena dengan apa kita mematikan keaguan, kedagingan, keinginan? Dalam Roma pasal 8. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini orang-orang yang sudah percaya tadi loh, sudah dibaptis ini, sudah di dalam Tuhan ini. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Nah, jadi kita biarpun sudah ada kuasa kebangkitan, bukan berarti sudah selesai. Sampai Tuhan Yesus datang harus bergumul. Haleluya. Ini saudara-saudara, bergumul terus. Ya, siapa yang bantu baca mulai 6 dah sampai 12 kali 13 saya sudah. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, tadi kita dalam kebangkitan, saya sudah dibaptis, kita sudah hidup, saudaraku. Tapi masih banyak keinginan daging ini. Nah, ini harus dikuasai, harus terarah. Kita semua bergumul dengan ini. Ada kalanya saudara-saudaraku, ya mereka tidak merasa ada kekurangan. Ya kalau diterobong sama Tuhan, kembali lagi nanti. Walau di mata sendiri gak dilihat, selumbar di mata orang dilihat. Itu saudaraku, karena harus menurut ukuran roh Allah menilai. Jangan kita ini saudaraku banyak permohonan. Ya, kalau menurut kita, yo dikasihlah duitnya kepada saya. Itu maunya kita begitu. Kalau enggak dikasih kita bilang, pelit amat ini orang. Lah Tuhan bilang jangan berharap sama orang. Nah itu. Tapi akunya kita, penting aja aku dikasih deh duitnya. Kan beda saudara-saudaraku. Ya, maunya kita yang harus. Ya, bagaimanalah permohonan kita. Tuhan bilang bukan begitu. Apa yang ingin kamu buat sama orang, lakukan dulu itu sama orang lain. Nah ini kita yang nuntut ini. Begitulah. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya harus menurut pimpinan Tuhan. Jadi walaupun kita sudah diampuni, tapi karena kita belum dicabut oleh Tuhan, mandat kehidupan di bumi ini harus terus bergumul lagi. Jadi masing-masing saudara-saudaraku harus dalam pimpinan roh. Dan kalau kita semua sudah dalam pimpinan roh, adanya tolong menolong, adanya membangkitkan. Tidak ada yang saling menuntut. Kamu harus begini, harus begini. Tidak. Tapi akan semakin kelihatan
buah-buah daripada roh. Ini saudaraku. Buah roh yang pertama apa? Siapa tahu? Kasih. Haleluya. Nah ini kiranya bisa kelihatan bagi kita. Haleluya. Saudara-saudaraku, seringkali kita nuntut supaya orang baik sama kita. Padahal Tuhan inginkan kalau orang mau baik sama kita, kita juga harus baik sama orang. Haleluya. Dan itulah inti dari semua hukum Taurat. Dalam, kalau nggak salah, Matius pasal 7, apa yang ingin orang berbuat kepada kamu, berbuatlah itu lebih dahulu. Nah ini saudaraku, tapi daging kita ini harus aku yang duluan, aku ini, aku, terlalu banyak aku, saudaraku. Ya, Matius pasal yang keberapa ya? 7 ayat 12. Boleh baca. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudaraku, ini artinya yang kita selalu menuntut. Kok beli itu nggak mau kasih duit? Kasih dulu duitnya, saudara, ke dia. Itu contohnya. Ya, ini luar biasa di firman Tuhan. Tapi itulah keakuan kita itu belum mampu, saudara-saudaraku. Ya, tapi kalau firman Tuhan, ya begitu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu sebabnya saudaraku, kita diajar sabar. Nah, jangan berharap, jangan nuntut harus ini yang orang berbuat. Karena apa? Kita belum berbuat, ya nggak bisa dong. Nah, jadi biarlah Tuhan tolong kita sesudah kebangkitan. Dosa kita sudah diselesaikan, maut sudah dikalahkan, ya. Dan satu yang harus terjadi bagi kita, keinginan daging ini harus benar-benar dikalahkan untuk masuk menyenangkan Tuhan. Inilah pergumulan kita, saudara-saudaraku. Bagaimana itu boleh terjadi? Semua kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan dipeleseti sama orang lain. Roh Kudus dibilang Roh Kudus. Nah, itu mereka nggak takut. Tapi kita harus dengan sadar, pelan-pelan, adalah Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Amin. Ya. Banyak gereja-gereja 10 hari sudah menjadi peraturan berdoa. Jadi ini sekarang tanggal berapa kita? 13. Kalau 10 hari tanggal 23. Iya. Itu turunnya Roh Kudus, saudaraku. Jadi orang berdoa 10 hari, ngoyo di dalam 10 hari. Kadang sampai suaranya habis. Tapi saudaraku, tidak pun harus begitu. Yang penting kalau sudah mengerti, bergumul terus sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Amin. Karena ini perjuangan kita, biarpun Yesus sudah mengalahkan maut, sudah menebus dosa, sudah mengalahkan iblis. Tapi karena kita belum dicabut nafas, masih diberi hidup di sini, harus tanggung jawab lagi. Keinginan daging ini untuk apa? Harus sampai bisa menyenangkan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu
kita harus bergumul, dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena hanya dengan Roh Kudus kita mematikan musuh. Saudara-saudaraku, daging dan darah tidak bisa naik. Tapi kalau semua sudah hanya kebenaran dan di dalam pimpinan Roh Kudus, itulah kita bisa nanti menyongsong Tuhan di udara. Kita bisa naik ke surga, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita sangat beruntung bila kita sudah mengalami mulai dari awal kehidupan yang lama, kita tinggal dengan benar-benar. Kita berjanji saya selesaikan hari ini. Di sini sudah ada sukacita yang besar. Dan ini akan membawa kita bergairah menuju dipenuhi dengan Roh Kudus dan untuk hidup di dalam hal-hal kerohanian. Kita biarpun hidup 40 hari bagi Tuhan, itu gambaran bagi gereja hidup lagi di bumi ini, saudaraku. Ya, untuk menjadi saksi, biar Tuhan tolong kita. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Itulah yang kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Tapi kita mulai satu. Silakan, tolong baca. Roma 12 mulai ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, cukup. Nah, jadi karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi mati dari hidup lama itu, kalau kita bangkit dari air, itu berarti hidup baru. Nah, ini hanya oleh pertobatan yang benar, Yesus menyucikan kita dengan darahnya, mengampuni kita, sehingga dalam kematiannya lewat baptisan air itu hidup lama sudah dikubur. Itu yang disebut kita bisa mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Baru saudara-saudaraku, bukan berarti kalau kita sudah diampuni, disucikan, sudah selesai semua keinginan kita, itu tidak. Jadi pergumulan kita, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi sebenarnya kalau benar-benar orang Kristen di satu tempat, di kantor, harus beda. Haleluya. Nah, ini anak-anak kita ini di sekolah harus beda. Nah, ini, oh ini anak Kristen. Oh iya benar. Oh iya, pantasan katanya kan. Nah, harus beda saudaraku. Baik, tidak sama dengan dunia. Mungkin di dunia ini ributlah, berantamlah, sombonglah, apalah. Tapi biar Tuhan tolong kita saudara-saudaraku, kita tidak beda. Karena apa? Kita mematikan akunya kita dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus semakin membimbing kita berjalan dalam hidup dalam kebenaran.
Saudaraku, luar biasa berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Yesus yang naik ke surga, kita bukan nanti jadi kupu-kupu, apalagi kalau jadi cacing. Bukan begitu kita. Tapi hidup sebagaimana kita ada, tapi sudah diatur dalam kebenaran firman. Dan kalau kita bergumul dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, nanti pada saatnya Yesus datang, kita juga akan naik ke surga. Tapi sebelum langsung ke surga, kita bertemu dulu di mana? Di situ saudara. Dan di situ ada nyanyian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegiraman dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Enggak ada saudaraku naik helikopter ke sana, enggak naik pesawat, enggak ditarik tali, enggak. Tapi hidup dalam pimpinan Roh, dia akan terangkat. Luar biasa saudaraku. Dan kalau ini boleh terjadi, Tuhan akan pimpin kita semua, menjadikan kita umat Tuhan yang sangat keberkatan. Dalam jasmani juga diberkati. Yakin saudaraku, Tuhan tidak susah untuk memberkati hal-hal yang jasmani ini, tapi kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga semua tidak ada yang membuat salah. Sebab sering sekali kalau orang belum dikuasai oleh Roh Kudus, menguasai dunia ini saudaraku, malah berbuat salah. Orang kalau tidak di dalam Tuhan, apalagi disebut OKB, tahu OKB? Orang kaya baru, sombongnya bukan main saudaraku. Apalagi sudah ada rumah bagus, sudah ada mobil, wah, lubang hidung bukan ke bawah lagi saudaraku, udah mulai naik ke atas. Itu kata orang. Memang kalau memiliki dunia ini belum bisa menguasai, repot saudaraku. Ya, ngomong sembarang, nuduh orang sembarang, udah kayak dialah yang ini saudaraku. Tapi kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, biarpun kita memiliki banyak pun, selalu rendah hati. Seperti Abraham, kaya semakin kaya, tapi selalu hanya menangkan Tuhan. Haleluya saudaraku. Tuhan sanggup memberkati kita semua, rohani dan jasmani. Mari kita mau datang